PMI itu baiknya seperti apa sih. Oke. Dan kami memetakan bahwasanya ada 7 komunitas imajiner di PMI. 7 komunitas imajiner di PMI. Apa itu? Komunitas yang Ketemu lagi dengan beta Bung Redi Walang Bacarita. Apapun ceritanya yang penting bermanfaat. Karena kemanfaatan itu penting untuk kita sebarkan. Teman-teman Walang Bacarita, kali ini gua lagi sama Mas Aril, Kang Aril ya. boleh. Kang sehat Kang? Siap bang, sehat bang. Siap. Ya, Ini sehat. Kang, ini bukan Aril Peter Pan kan? Oh bukan Kang, Bukan beda. saudaranya? Bukan. Cuman beda tipis sih Kang, 11-12. Iya. 11-12 ya? Iya. Kalau Ariel Peter Pan atau Noah kan suaranya enak bang. Oh gitu. Kalau lo Kalau saya kebalikannya bang. serek, Iya, keserak gitu. serak-serak bahasa gitu. Oke, Tum, sehat ya tadi ya? Alhamdulillah sehat bang. Baik. Tadi itu teman-teman, kawan kita ini, Kang, gua panggil Kang aja ya. Boleh. Kang boleh Mas, Kang Mas deh. Jangan loh. Oh, jangan. Iya. Kang. Salah satu aja bang. Kang. Ya, Kang. Teman-teman, akan kita ini lagi hari ini ikut belajar, Ya. bertarung ya, belajar jadi seorang pemimpin dan ikut konstelasi Konvercap ya. Konvercap. Konvercap PMI Jakarta Pusat. Nah, teman-teman PMI dan teman-teman Walang Bacarita, tugas kita adalah bagaimana kita mau tahu siapapun dia, mau Kang Ari atau kandidat yang lain. Iya. Nah, tugas kita bagaimana bisa mengetahui tentang yang pertama adalah kenapa mereka dulu ber-PMI kan, Iya. karena itu penting. Yang kedua adalah ngapain harus jadi ketua umum, mau calon dan lain sebagainya. Dan apa sih mau diapain PMI gitu loh. Akhirnya teman-teman bisa harus kita mau tahu dari Kang Aril ini biar terutama teman-teman PMI bisa melihat, memilah, memilih Ya betul. siapa yang layak dan dianggap bisa untuk mengakomodir kepentingan pribadi maupun komisariat dalam belajar di PMI cabang Jakarta Pusat ke depan. Tapi masih deadlock ya? Masih bang sampai sekarang bang. Masih ya? Iya, Bang. Tapi nggak apa-apa. Deadlock ini kan, ya saya nggak tahu nanti bisa diingatkan mungkin ke teman-teman PKC atau teman-teman PB, itu nanti bisa disampaikan. Iya. Oke kawan-kawan, bukan Aril Noah, tetapi ini Kang Aril, mahasiswa Unusia. Iya bang. Ini Aril PMI. Iya betul betul betul. Oke teman-teman, kita langsung saja. Kang, apa sih mungkin sebelum, kenapa sih mau jadi ketua umum? Itu sebelumnya apa dulu mau masuk PMI? Kenapa sampai tersesat di PMI? Begitu. Sampai hari ini kesesatan itu sampai hari ini mau jadi calon ketua umum cabang. Silakan Kang. Oke, kita mulai dari mana nih bang? Dari kuliah kah? Apa dari Boleh dari saya kuliah, kecil kah? enggak, janganlah. Jangan. Dari kuliah aktivitasnya apa? Dari kuliah aktivitas. Waktu kuliah Iya. macam-macam. Sama di PMI lah. Ya. Silakan. Ya. Mungkin perkenalan dulu ya. Tadi Ya. nama saya dipanggilnya Aril. Oh itu nama panggilan. Ya. Oke Kang, lanjut. Nama lengkapnya Mas Aril. Oke. Saya masuk PMII itu tahun 2019 bang. Oke. Tahun 2019. Pada waktu itu saya masih duduk di semester 1. Jadi saya masih jadi mahasiswa baru tuh, Masih Bang. unyu-unyu banget itu. Masih unyu banget bang. Kok masuk PMI? Ya, terus saya kan masuk ke Unusiala. Saya waktu itu ngambil program studi teknologi agroindustri bang. Oh keren. Oh. Nah, waktu itu program studi yang saya ambil adanya itu kelas weekend. Bang.
Jadi kuliahnya Sabtu Minggu. Oh iya, iya. Terus, nah dari Senin sampai Jumat itu kan nggak ada kegiatan apa-apa bang. Kirain tadi ngeband gitu. Nah, terus Ya, saya kan mikir daripada waktu dibuang dengan ya sia-sia, sia-sia. kerja pun waktu itu saya belum ada niatan kerja pak. Karena memang dari kampung ke Jakarta tujuannya satu, pengen menimba ilmu di perguruan tinggi. Oke. Jadi saya mau fokus tuh belajar di kampus. Gitu. Pada awal masuk, sebelum ada pembukaan Mapaba di PMI, itu kan lumayan ada berapa bulan, 2 bulanan Pak. Ya. Nah itu saya aktif secara pribadi sih Bang. Seperti ke perpustakaan, Oke. terus belajar sendiri lah. Ke perpusnas juga kadang setiap Ya namanya sebulan sekali mahasiswa gitu, Bang. lah ya. Iya. Apalagi baru pertama kali ke Jakarta kan. Iya. Hidup Oh di jadi lo ke Jakarta itu baru pas kuliah itu? Kalau ke Jakartanya udah berapa kali Bang. Cuman lama di Jakartanya itu pas waktu Sabar, kuliah. aslinya mana emang? Aslinya saya di Indramayu, Oh Jawa Barat. Jawa Barat. Oke. Nah mungkin teman-teman Walang Bacarita yang tahu Cirebon, kalau dari Jakarta ini Indramayu sebelum Cirebon. Oh iya, iya. Iya, Pak. Jadi lebih dekat ke Jakarta Indramayu ya. Iya, Setelah Indramayu baru Cirebon. Siap. Saya merantau kuliah di Indonesia. Nah, terus memang sebelum Mapaba dibuka, kita sudah sempat bertemu beberapa temen lah, beberapa senior lah, katakanlah ya, yang bercerita tentang Apa sih PMI itu? ya mereka PMI cerita itu apa. Jadi saya sedikit demi sedikit itu telah kumpul. Nah, misalkan teman-teman yang lain kan reguler bang. Iya. Nah saya ke kampus untuk ngumpul sama mereka ngobrol. Iya. Tetap kuliahnya Sabtu Minggu Iya ya. Sabtu Minggu. Tapi aktivitas Ya. setiap hari di kampus sama Di aja dong. kampus. Iya begitu bang. Iya. Yang lain kan masuk kelas, saya kadang ke perpus Iya, atau iya. kadang sekedar nongkrong bang. Gitu. Nah waktu itu akhirnya kan dapat teman banyak bang di situ. Iya. Teman-teman dapat teman banyak baik dari fakultas sendiri maupun fakultas yang lain ya. Gitu. Sampai akhirnya dibuka Mapaba. Nah, karena saya orang yang sudah tahu tentang PMI di kelas Sebelum teman-teman yang lain di kelas saya itu bang, di kelas reguler. Akhirnya saya coba ajak yang lain. ini Ariel belum Belum Mapaba. Belum apa udah Iya, ajak orang ini. iya. Itu luar biasa. Terus saya tanya kan, mau ikut nggak Mapaba? Waktu itu di Mapabanya itu di Cibubur. Di situ bang, Jaksel Cibubur itu. Apa sih Mapaba ini? Masuk ke organisasi PMI. PMI itu apa? Organisasi yang landasannya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, teman-teman saya kebetulan nerima bang, itu hampir sekelas tuh hampir ikut semua bang. Angkatan lo itu. Iya, yang di kelas reguler ya. Reguler. Iya, akhirnya banyak lah dari temen reguler weekend. Kelas Iya. weekend. Dari kelas weekend akhirnya banyak lah yang ikut Mapaba. Gitu. Udah akhirnya Mapaba. Nah, di Mapaba akhirnya ketemu lagi lebih banyak Di tahun 2019 itu. 2019, Bang. Oke. Dari teman reguler yang satu fakultas ataupun dari Kelas fakultas lain lah. Iya, fakultas lain. Nah, waktu itu saya Mapaba di rayon teknik. Oh, teknik. Iya, saya Mapaba di rayon teknik. Karena di Unusia kan ada 3 rayon, Bang. Ada teknik, ada pembebasan, ada Hamzah. Oke. Dan 1 komisariat. Saya Mapaba lah di teknik. Oke. Di Mapaba kan kita diajarin Ahlus Sunnah wal Jamaah, Iya. paradigma PMI, terus keindonesiaan, yang namanya kita mahasiswa baru, Awam lah ya. Awam. Bingung juga nih. juga, dan ada sisi tertariknya juga bang gitu. Oh ternyata ada juga ya organisasi yang mengajarkan tentang keindonesiaan. Oke, iya. Itu bang. Tapi real menarik, gua dapat cerita ya sebelum kita ketemu itu gua dapat cerita katanya lo sebelum berPMI juga lo itu fans banget sama
Mahbub Junaidi, pemikir-pendiri PMI itu, apa sih yang buat lo Iya, Bang. semangat itu sampai lo masuk PMI itu? Iya bang, jadi sebelum saya Mapaba itu ada yang memperkenalkan karyanya Mahbub. Oke. Bukunya itu politik tingkat tinggi kampus, kalau abang tahu. Itu kumpulan tulisan-tulisan Mahbub yang waktu itu menyikapi politik tahun 60-an lah bang, sampai 70-an. Oke. Dan memang sebelum saya kuliah juga, saya di SMA itu saya aktif di organisasi karya ilmiah remaja bang. Karya ilmu remaja, Iya, oke. KIR. Oke. Iya, jadi memang saya Sama dong kita. Oh, Kalau sama. saya SMA aktif. iya. Iya, ikut Nah. karya ilmiah itu. Iya bang. Iya, iya. Jadi memang di dunia tulis menulis ada keinginan dari dulu pengen bisa nulis gitu bang. Nulis entah itu buku, cerpen atau apapun. Iya, iya, iya. Akhirnya pas baca buku Mahbub, saya tertarik sama tulisan-tulisan Mahbub yang memang bahasanya itu bahasa belak-belakan, tajam, dan nggak ngebosenin untuk dibaca pak. Iya, iya, iya. Gitu. Akhirnya terus saya cari tahu bahwasanya ya Mahbub aktivis yang memang mahir dalam tulis menulis. Iya, iya. Nah, Dan harusnya kader-kader PMI itu harus begitu. harus begitu bang, harus bisa dan tajam lah dalam menulis. Iya, iya, iya. Gitu, Bang. Akhirnya makanya di Mapaba saya ajakkan teman-teman ayo masuk PMI. Nah harapannya nanti ketika masuk PMI saya bisa kayak Mahbub lah. Ya, minimal lah bisa nulis lah. Minimal bisa nulis. Iya, iya, iya. Oke. Berproses di rayon, Iya, di rayon. akhirnya di komisariat, komisariat teknik. Komisia. Oh, Nusia. Iya. Di pernah jadi ketua komisariat atau pengurus bidang apa begitu? Saya pernah jadi ketua rayon. Oh, ketua rayon. Iya. Teknik. Rayon teknik. Oke. Tahun 2021-2022. Oke. Saya ngurus rayon. Gitu. Aktif di rayon dan ya banyak lah yang dipelajarin bang di Iya, rayon. iya, pasti. Iya, sebelumnya di Hima kan internal. Terus ke rayon. Nah, di situ di rayon banyak sekali belajar lah. Ngurus organisasi dari mulai program kerja dan sebagainya lah. Pokoknya tetek bengeknya Tetek soal bengek organisasi lah. Ya. Terus Nah. di komisariat. Ya. Nah, angkatan 2019 waktu itu saya di rayon itu jadi ketua rayon. Saya angkatan 2019 itu bang. Nah, dua rayon yang lain itu dipimpin oleh angkatan di bawah saya, angkatan 20. Oke. Gitu. Nah, waktu terus komisariat lah. Oke, oke, oke. Komisariat. Nah, waktu itu ada sedikit apa ya, perdebatan lah. Apakah nanti yang di komisariat angkatan 19 atau angkatan 20 untuk yang mimpin gitu loh, Bang. Itu mungkin lo udah baca di bukunya Mahbub Junaidi soal politik tingkat tinggi kampus tadi itu kali ya? Iya, Bang. Biasalah dinamika. Iya. Kampus, apa begitu. organisasi ya? Terus Iya. kita dari angkatan 19 untuk mengoptimalkan kaderisasi di kampus, ya sudah, kami serahkanlah ke angkatan 20 untuk jadi pimpinan komisariat. Karena kalau misalkan angkatan saya lagi, angkatan 2019 yang ngambil, Bang, waktu berarti saya semester 9 lah. Ya. Kalau misalkan saya ngambil angkatan 2019 yang di komisariat, itu kan nanti akan berdampak ke bawah lah. Nanti angkatan 20 di mana dong? Ya. Kalau nggak di komisariat, Kak. Jadi pertimbangan salah matang, satunya itu ya. Dan itu lama, Bang, sampai akhirnya dari angkatan 19 ikhlas. Dikasih lagi dua angkatan 2020. Tapi kami juga berkomitmen untuk siap melanjutkan bidang kaderisasi. Maksudnya kita juga terlibat di urusan komisariat. Ya, itu artinya legowo demi organisasi. Begitu. Gitu ya? Iya. Baik. Karena memang kepotong di waktu COVID, Bang. Oh iya. Di COVID-19 kan roda organisasi kan banyak yang mandek, Iya. Pak. Bukan organisasi aja, Iya, ekonomi semuanya yang lah ya. mandek. Iya, banyak yang mandek. Akhirnya
jabatan-jabatan banyak yang lebih gitu loh Bang dari yang seharusnya. Nggak usah organisasi, nggak usah ekonomi, orang nikah aja mandek. Mau nikah aja. Iya, Iya, lu Bang. mau pulang ke Indramayu ya mandek, Iya Bang, ya enggak? sisa. Oke, Ril. Sambil makan ini kayaknya nggak tahu ada di Indramayu ada nggak? Saya Ini- nggak tahu. Apa bakpo Bang ya? Bakpao. Ada sih Bang, Oh, cuma ada ya. Namanya beda. Kita sambil makan nggak apa-apa Bang? Nggak apa-apa. Di Walang Bacarita itu teman-teman, Walang itu Ril sebelum jauh teman-teman ya. Sebelum kita mau tahu tentang apa sih yang mau dikerjain, PMI cabang Jakarta Pusat mau dibawa kemana? Saya mau kasih tahu dulu. Jadi kalau walang itu di Jawa itu kan apa binatang apa itu ya? Walang keke atau walang itu lah kan. Kalau di Gunung Kidul tuh banyak. Iya. Tapi kalau walang bahasa Malukunya di Pulau Seram tempat saya itu di Maluku itu saung, saung. Saung yang biasa kalau kita di Jawa itu ya di apa di kebun-kebun itu rumah kecil itu. Iya. Nah itu kita bilangnya saung. Itu makanya walang itu ya saung. Gitu. Kalau di sini saung di sana walang. Iya. Begitu. Nantilah main-main ke sana. Ya, Ril. Bang. Oke, kita lanjut teman-teman. Ril, ini apa sih? Tadi bicara soal proses ya di komisariat dari rayon sampai komisariat. Terus pingin jadi Mahfud Junaidi gitu kan, itu cita-cita yang mulia. Karena gini, saya selalu bilang ke teman-teman, lo aktif di Cipayung misalnya, karena lo PMI, nasionalisme PMI-nya itu kan penting. Nah, minimal kita nggak usah terlalu jauh ya, kita mau belajar seperti Mahfud Junaidi gitu. Tetapi minimal aktivitas dia yang luar biasa misalnya menulis, punya karya-karya, minimal sebagai kader PMI harus punya begitu. Siapa bilang enggak? Dulu Mahfud Junaidi susah bos, cari referensi. Iya Bang. Sekarang referensi banyak kan begitu. Jadi kalau ada kader PMI yang nggak bisa menulis, wah itu musibah itu. Iya Bang. Oke, sekarang ada lo dari situ akhirnya lo mau jadi ketua komisariat, ketua cabang. Iya. Mau ikut berpartisipasi di cabang. Mau ikut berpartisipasi. Iya kan, menjadi ketua. Apa yang membuat ini kalau orang pacaran itu resah dan gelisah dengan kondisi hubungan mereka begitu ya. Si cowoknya resah, ceweknya resah gitu Ya. aktivitas. Di PMI banyak, bukan saja dari Unusia, Ya. tapi ada UBK, ada IRC, ada YAI. Iya. Oke. Ada 4 komisariat hari ini yang nanti kalau lo dipercaya jadi ketua cabang itu lo harus mikirin tuh Iya Bang. resah dan gelisah itu apa yang hari ini ada di kepala Ariel. Soal ini besok gua jadi ketua cabang ini nih bang, ini nih kawan-kawan, ini yang gua mau jalanin selain dari kaderisasi. Iya. Apa kira-kira? Sebenarnya mungkin dari rasa saya sendiri sih Bang ya. Dari proses dari Mapapa sampai di komisariat dan sekarang jadi calon ketua cabang lah ya. Ya, Butuh penyegaran sih Bang. Atau dalam istilah yang saya ini tulis itu new movement lah, pergerakan baru Bang. oke. Jadi cabang Jakarta Pusat ini perlu ada penyegaran dan terobosan-terobosan baru agar ya berjalan lagi roda organisasi secara masif. Oke. Gitu. Tentu banyak nanti langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memasifkan cabang Jakarta Pusat. Dan keresahan saya ya berawal dari keinginan saya itu Bang. Oke. Saya masuk PMI, saya ingin belajar. Waktu itu fokus saya kan ingin belajar menulis. Oke. Dan sedikit sekali di PMI yang mewadahi kader-kader yang memang fokus di menulis atau bidang-bidang yang lain gitu. Ya. Sehingga apa ya? Menurut saya itu koreksi lah.
sih bagi siapapun kader PMI, baik struktur maupun di non struktur, untuk coba mengatur ulang kira-kira kaderisasi yang baik itu seperti apa sih. Ya, ya. Dengan tantangan zaman sekarang yang sudah terbuka gitu bang. Nah sekarang orang mencari jejaring, orang mencari informasi kan mudah banget gitu. Iya. Dalam kamar, Iya kan? dalam kamarnya orang ya betul. Scroll Instagram, scroll TikTok, Ya. YouTube, informasi apapun semua orang bisa dapatkan. Nah dari situ akhirnya apa ya? Ini kira-kira PMI ini sebenarnya tuh mewadahi kader yang seperti apa sih gitu. Sedangkan saya pernah dengar salah satu kata-kata di PMI lah. PMI akan membawa sejauh keinginanmu, akan membawamu sejauh keinginanmu. PMI akan membawamu Sejauh keinginan. Oke. Begitu bang. Nah, sedangkan keinginan kader itu kan ataupun anggota itu kan beda-beda bang. Ya, ya, ya. Di zaman apalagi di zaman terbuka begini, Ya. pola atau mindset mahasiswa zaman sekarang itu sangat berbeda dengan mahasiswa yang Ya. sebelumnya bang. Benar. Mereka datang berkuliah di kampus dan ingin lulus itu adalah untuk menjamin kehidupan di masa depan. Ya, ya. Nah, apakah organisasi PMI itu bisa atau dapat menjamin hal itu? Sedangkan dalam prosesnya PMI tidak pernah mewadahi keinginan dari anggota dan kader. Oke. Nah, yang begini-begini kan perlu diantisipasi gitu loh, Pak. Ya, ya, ya. Di zaman yang cepat gitu loh. Kalau bahasa umumnya canggih. Iya, di zaman yang Ya. canggih, tentu pasar kan semakin luas, Bang. Ya, ya, ya. Cuman persaingan semakin ketat. Setiap menit Iya, itu persaingan itu luar biasa. Iya. Kita nggak sadar aja. iya. Persaingan berbagai sektor lah, Bang. Iya. Ekonomi, pendidikan, politik, budaya, itu semakin ketat. Dunia profesional, Ya, ya. itu semakin ketat. Betul. Nah, apakah kita bisa menjamin itu loh untuk kader dan anggota PMI? Gitu. Makanya perlu ada terobosan-terobosan untuk bagaimana memasukkan kembali Jakarta Pusat, terutama di Jakarta Pusat sendiri kan banyak sekali kampus umum, Bang. Ya. Ya kan, kampus umum kayak YAI. Wah, ada lagi lah kampus yang lain, nggak Setiami, banyak. Ya. BSI juga kan kampus Ya. umum, Bang. Yang memang mereka kuliah mau jadi profesional lah, Bang. Ya, ya. Kita bisa katakan begitu lah. Ya. Ya kan, Bang? Ya, betul, Nah. betul. Iblam yang fokus di hukum gitu. Nah. Seperti itu. Saya sempat diskusi sama teman seangkatan saya, kira-kira PMI itu baiknya seperti apa sih? Oke. Dan kami memetakan bahwasanya ada 7 komunitas imajiner di PMI. 7. Komunitas imajiner di PMI. Apa itu? Komunitas yang seharusnya itu ada di PMI dan itu apa ya? Untuk memenuhi keinginan dan anggota kader itu. Oke, misalnya salah satu. Intelektual organik. Mereka adalah kader yang fokus untuk mengkaji bidang akademik ataupun sosial, dan mereka fokus untuk peka terhadap lingkungan sekitar. Ya. Dan itu mahasiswa harus begitu. Itu mahasiswa, Apalagi intelektual lu organik. aktif di Aktivis, FPMI. iya. Terus yang kedua, politisi tangguh. Politisi tangguh. Oh gitu ya, gimana dia? Politisi tangguh itu menciptakan kader yang mampu nanti setelah keluar dari PMI atau setelah berproses di PMI, mereka bisa aktif di dunia Politikan. Oke. Misalnya kalau dia punya keinginan ke politik, Ya. dan itu harus itu mulai dari komisariat sampai cabang itu sudah dilatih ya. Iya bang, itu Harusnya. harusnya. Oke. Ya memang politisi tangguh ini memang
yang banyak diminati oleh kader dan anggota lah Bang. Baik itu di PMI maupun di organisasi yang lain. Ya, dan kalau nggak disiapin dari sekarang dari komisariat atau ke cabang, Ya, bisa repot. bisa repot. Ya. Dan memang semua kader anggota pasti melewati proses menjadi ini, Bang. Iya kan? Iya, betul. Di RTAR, RTK, sampai konpercap lah. Pasti iya. kan pergulatannya itu adalah pergulatan politik kan. Oke. Terus yang ketiga, ekonom tangguh. Oke. Ekonom cerdas. Ekonom cerdas. Ekonom cerdas. Oke. Di UNU sendiri kan ada Fakultas Ekonomi Bisnis, Bang. Iya. Nah, Fakultas lo lah. Fakultas Teknik juga. Oh ya. Teknologi Agroindustri, Bang. Oke. Fakultas Teknik. Itu jurusan lo itu ya? Iya. Iya. Kita itu kadang luput sama hal-hal seperti ini, Bang. Sedangkan persaingan di dunia digital, di dunia modern, salah satu persaingan yang perlu diperhatikan juga adalah persaingan ekonomi ataupun bisnis, kan? Iya, betul. Yang mana peluang sekarang itu kan besar, Bang. Iya. Semua orang sangat besar, iya kan? Sangat besar. Semua orang bisa jadi pebisnis. Ya. Dengan modal minim, mereka bisa apa ya? Punya penghasilan. Punya masih bisa kuliah. Masih bisa kuliah. Lo masih bisa kuliah, lo udah bisa punya penghasilan kalau sekarang ya. Asal pertanyaannya difasilitasi enggak gitu, atau mau enggak? Gitu. Ya. Oke, lanjut. Terus agamawan pembebas. Agamawan pembebas itu adalah kader anggota yang fokus mengkaji di bidang agama, di bidang ketuhanan, dan mampu menyublimasi dengan persoalan sosial. Oke. Dengan dalil-dalil agama, sifatnya yang religi lah, Bang. Oke. Atau moderat lah, istilah PMI atau NU-nya itu moderat, agamawan yang moderat. Oke. Yang apa ya, tidak ke kanan, tidak ke kiri, dan mampu menyatukan umat lah. Ya. Agamawan pembebas. Ya seperti NU hari ini lah. Ya, seperti dia di tengah-tengah kan. Ya, atau Buya Syafi'i Ma'arif, cendekiawan Muslim lah. Ya kan. Terus budayawan kritis. Budayawan kritis lah. Ya kalau contoh jelasnya kayak W.S. Rendra lah. Itu kan budayawan. Iya. Tapi mereka juga bisa kritis melalui seni gitu loh. Iya. Dan ini perlu diperhatikan juga di PMI. Terus pendidik yang kritis dan transformatif, yang mana orang kader dan anggota ini fokus turun ke masyarakat sekitar dan melakukan pendidikan ke masyarakat sekitar, dan itu bersifat kritis dan transformatif. Oke. Gitu, Bang. Itu ke-6 ya? Iya. Nanti teman-teman hitung aja kayak di. Terus yang terakhir yang 7, nanti profesionologi. Ya, nanti kalau kurang, nanti teman-teman spill aja di itu ya, di komentar ya. Yang terakhir itu profesionologi. Oke. Kader dan anggota yang mereka fokus mengkaji satu bidang dan ingin expert di bidangnya. Oke. Kayak contoh mahasiswa TI, teknik informatika atau sistem informasi. Mereka fokus belajar mengcoding, membuat website, aplikasi, dan segala macam. Nah, semua itu, ketujuh itu, kita di PMI harus mampu memfasilitasi dan kita mensupport mereka dengan semaksimal mungkin. Dan itu ada di PMI, harusnya ada di PMI ya. Oke. Pertanyaannya, ya. 2 tahun terakhir deh, nggak usah kejauhan. 2 tahun terakhir ini ada nggak itu? Menurut lo di cabang atau cabang lah atau di komisariat ada nggak kira-kira? Di komisariat beberapa ada, Bang. Oke. Cuman saya belum menemukan di cabang Jakarta Pusat. Oke. Makanya saya juga pengen komisar lain juga belajar juga di hal-hal seperti ini. Iya, dan itu kan jelas tuh. Iya. Apa 7 apa tadi? 7 komunitas imajiner. 7 komunitas imajiner ya. Nah, sekarang itu kan, Bang, dibutuhkan ya. Dunia adalah orang-orang yang seperti itu, expert dalam bidang tertentu. Iya. Yang punya spesialis masing-masing.
Ya contohnya lah, contoh kecilnya perusahaan, dia mau melamar karyawan, pasti dia ingin karyawan yang memang expert di bidang itu kan, Bang? Iya, iya, iya. Nah itu harus dimiliki sama PMI agar setelah keluar dari PMI dia punya modal untuk melanjutkan kehidupan. Dan kita sebagai aktivis PMI misalkan yang masih di struktural, Ya, kita ya. terus dorong semaksimal mungkin agar dia menekuni bidang itu terus meningkat. Dan kalau misalkan dia sukses, Bang, itu kan jadi jalan baru gitu loh, Bang. Iya, 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 iya. Kita PMI kan misalkan rumah, jadi kuncinya banyak, Kamar-kamarnya itu ya. kamarnya, Bang. Iya, iya, iya. Jadi kita yang akhirnya nggak berebut di satu kursi lah. Ya, atau kalau bahasa rumah itu kita nggak ngumpul di satu kamar lah. Iya, Kan masih banyak kamar. gitu, Bang. Dan itu kalau ketika jalan itu luar biasa itu ya. Iya, Bang. Eh, Begitu sih. Oke, Ketua PMII ya, Jakarta Pusat. Iya. Sebelum kita lebih jauh, ada satu hal. Siapa? Sebagai calon ketua umum, tadi kan cita-cita Kang Aril Iya. kan bagaimana menghidupkan kembali 7 imajiner, Menghidupkan kembali PMI Jakarta Pusat dengan gagasan 7 komunitas imajiner PMI. PMII. Oke. Itu kan cita-cita besar Iya. yang ada di PMII dan harusnya ada. Iya. Dan dunia butuh hari ini kan. Butuh. Gitu. Tapi ya karena mungkin kita nggak tahu. Ya. Ini soal kepemimpinan, ini soal kemauan, ini Ya. soal melihat peluang atau Ya, enggak gitu. Dan mahasiswa harusnya begitu. Harusnya begitu, Bang. Karena hari ini teman-teman mahasiswa agak mohon maaf ya, ya Cipayung aja saya mau sebut, teman-teman saya mohon maaf bahwa pragmatis. Iya. Nah, padahal mahasiswa itu lo masih di kampus atau lo masih di organisasi mahasiswa, Iya. harusnya lo belajar yang kayak tadi, yang tujuh hal tadi ya. Gitu. Ngisi dulu kepala, isi kepala kita. Kita udah setelah keluar dari organisasi, dari kampus, baru kita bertempur di luar dengan cara praktis. Tapi Betul, kan hari ini kan nggak ada. Hari ini kan semua praktis. Iya, Bang. Kan masalah. Iya, Bang. Makanya. Nah, pertanyaanku begini, Ketua. Siap. Gue udah panggil Ketua boleh ya? Amin aja dong. Amin. Gak. Dulu mantan Ketua. Siap. Hari ini lo melihat situasi dan kondisi, karena lo kalau jadi Ketua PMII Jakarta Pusat nanti insya Allah, kan lo nggak berhubungan saja dengan teman-teman PMII. Iya. Iya dong. Nah, masih ada HMI, masih ada IMM, ada kami, ada Pemkri, ada GMNI dan lain-lain. Kan lo harus punya hubungan itu. Oke. Dan tantangan itu, Bos. Bagaimana 4 komisariat, bisa nggak 4 komisariat jadi 6 misalnya? Nah ini kan tantangan. Iya. Tapi pertanyaan gue begini, apa yang lo merasa resah dan gelisah melihat kondisi teman-teman aktivis mahasiswa yang ada di Jakarta Pusat hari ini? Iya. Dari kacamata lo lihatnya bagaimana hari ini? Apakah mereka sudah keluar dari koridor sebagai mahasiswa, atau apakah mereka tantangannya luar biasa terus hari ini, atau apakah mereka bingung, atau apa sih yang salah atau yang kurang dari teman-teman aktivis Jakarta Pusat ya hari ini dari kacamata lah? Siap. Mungkin bisa dipecah ke beberapa faktor sih, Bang. Oke. Bisa jadi itu faktor individu, 2 faktor kelompok, atau ketiga ya faktor memang gerakannya yang perlu dievaluasi. Oke. Nah, untuk faktor individu itu tadi yang sebelumnya saya sebutkan bahwasanya pola dan mindset mahasiswa zaman sekarang nggak bisa disamakan dengan mahasiswa masa sebelumnya. Yang ya 5 tahun lalu. 5 tahun lalu Oke. mereka kuliah fokus untuk tekun dan menjadi profesional, begitu, Bang. Yang akhirnya apa ya,
membuat mereka sibuk dengan kegiatan mereka sendiri, kegiatan pribadi mereka sendiri. Ya. Seperti itu, Pak. Sehingga lupa bahwasanya tugas mahasiswa itu adalah selain belajar, itu adalah melihat atau peka terhadap kondisi sosial, lingkungan sekitar. Saya bukannya menyalahkan mereka fokus di profesional, Bang, ya. Oke. Fokus di akademik ya. Itu justru bagus karena memang sesuai dengan tujuan komunitas indigen mereka. Oke. Namun organisasi atau organisasi gerakan juga perlu menyadarkan mereka bahwasanya selain tugas tadi itu ada tugas yang lain, yaitu terhadap lingkungan sosial. Gitu. Dan itu sekarang menjadi tantangan buat organisasi gerakan. Salah satunya PMI ya. Iya, salah satunya PMI. Bagaimana bisa menyadarkan teman-teman untuk teman-teman mahasiswa ya untuk aktif di dunia gerakan. Oke, itu tadi satu ya. Iya. Kalau kita bahas ini bisa panjang ini ya. Iya, Bang. Oke. PMI itu 4 komisariat hari ini. 4 komisariat. Kasih tahu dong teman-teman. Lu sebagai ketua umum, oke? Ya. Lu sebagai ketua umum punya tanggung jawab besar karena ini organisasi pengkaderan. Ya. Sekelas PMI di Jakarta Pusat, kampus itu banyak loh. Tapi kok kenapa hari ini hanya cuma 4 komisariat? Ya. Kan sayang sekali. Sayang banget, Bang. Kalau Mahbud Junaidi masih hidup, nangis dia, Bos. Iya, Atau Bang. dari kuburan sana. Iya. Semoga luar biasa lah ya, semoga sehat terus. Sedih sebenarnya almarhum itu. Iya, Bang. Ketika lo jadi ketua cabang, apa kira-kira yang lo bisa bawa atau lo bisa lakukan untuk menambah komisariat? Atau kira-kira bisa nggak buat dari 4 jadi 7 atau jadi 6? Itu memang jadi PR, Bang. Buat semua kader Jakpus. Itu PR buat semua kader Jakpus untuk bagaimana mengembangkan kembali PMI di Jakarta Pusat dengan mendirikan komisariat baru di kampus yang lain. Oke. Dan caranya banyak. Mungkin ini cara yang bisa saya bisa saya tawarkan lah ya. Mereka ini kan di kampus umum, Ya. dunia profesional. Mungkin kita bisa masuk dari sisi itu. Contoh lah, misalkan DSI, mereka kan informatika banget, Bang. Ya. Teknologi banget. Kita Ya. bisa masuk di sisi itu. Kita bikin kegiatan yang mampu menjaring mahasiswa kampus lain yang belum ada PMI. Berangkat dari 7 ini tadi itu ya. Iya. Dari salah satu. Dari situ kan bisa jadi daya tawar untuk mereka, Pak. Bahwasanya Dan itu produk ya. produk, Pak. Kira-kira itu produk ya. Iya. Bahwasanya ada loh organisasi yang mampu mewadahi mahasiswa yang mau fokus di bidang tertentu. Selain lo belajar di kampus, di Iya, kelas, di kelas. ternyata di Ada organisasi juga di PMI. Itu bisa lewat dari jalur itu, Pak. Jalur pelatihan pendidikan yang memang mampu menjaring kampus-kampus lain yang belum ada komisariat. Dari situ bisa juga ya kita gerak melalui organ intra juga bisa, Bang. Melakukan kerjasama dengan misalkan badan hima lah, Ya. misalkan hima PAI sama hima kampus lain lah contoh. Ya. Atau ekonomi dengan hima, misalkan hima ekonomi atau manajemen dengan hima ekonomi manajemen kampus lain, Ya. mengadakan kolaborasi. Dan bisalah kita mengenalkan bahwasanya PMI adalah organisasi kaderisasi yang berideologi Ahlussunnah wal Jamaah. Oke. Dan itu kan nilai ibadah lah ya. Iya. Nilai ibadah ketika kita bisa mengenalkan aja ke banyak orang lagi, banyak mahasiswa. Ya. Kemarin cerita tadi di awal bisa lah ya, sebelum jadi masuk Mapaba aja udah bisa ngajak orang, masa yakin bisa itu ya, bisa nambah komisariat itu, Yakin? ya, dengan cara tadi ya. Iya. Oke. Kalian udah deadlock seminggu 2 minggu.
Sekarang sih ada 3 minggu bang. Oh, iya. Itu kalau organisasi kader, ini tuh organisasi pengkaderan. Kalau sudah begitu tuh sudah politis. Iya bang. Dan itu bagi saya, kita sangat menyayangkan hal-hal seperti itu. Karena kaderisasi mati. Bang. Proses pengkaderan itu mati. Gitu. Sedangkan persaingan mendapatkan kader ini luar biasa. Ya. Dan belum lagi, bicara soal tadi 7 hal tadi ya. Iya. Wah, itu nggak jalan, itu rawan itu. Oke. Apa harapannya ke teman-teman PKC atau PB soal kondisi hari ini di Konvercap Jakarta Pusat yang lagi tidak baik-baik saja ini, sebagai kader ya, sebagai kader sekaligus lah sebagai calon ketua cabang. Harapan saya sebagai kader bang ya, dan sebagai calon juga, harapannya Konvercap ini bisa segera diselesaikan, bisa segera diselesaikan sebaik mungkin lah. Karena tadi abang yang katakan juga benar, bahwasanya kita itu adalah organisasi kaderisasi yang mana udahlah urusan-urusan seperti ini yang menghambat kaderisasi itu segera diselesaikan. Dan ya mungkin minta harapan juga ke teman-teman PKC PB, sahabat-sahabat PKC PB untuk mengawal Konvercap di Jakpus agar menemukan titik temu lah. Seperti itu sih bang harapan saya. Karena itu tadi sayang gitu loh kalau misalkan kaderisasi akhirnya terkena dampaknya juga gitu. Dan kader juga terkena dampak. Tapi itu sih bang harapan saya. Oke, itu harapan soal Konvercap. Apa harapan terhadap kader-kader di Jakarta Pusat? Ke depan mungkin bagaimana? Harapannya kita bisa harmonis. Kita bisa saling bantu perihal kaderisasi dengan cara ya kita swing kaderisasi lah, UNU ke UBK, UBK ke YARSI, YARSI ke YAI, terus berjalan seperti itu. Yang kedua, harapan saya PMI semakin berkembang dengan bertambahnya komisariat baru yang mana itu berdampak untuk selanjutnya lah bang, Konvercap selanjutnya. Itu sih bang, siap harapan saya. Kang, teman-teman Walang Bacarita, itu tadi pikiran-pikiran dari calon ketua umum PMI Jakarta Pusat, Kang Aril ya, bukan Ariel Noah ya. Sekali lagi terima kasih waktunya, teman-teman. Itu saja dari Beta Bung Rey di Walang Bacarita. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih Kang. Siap. Waktunya Sama-sama. sudah datang.